暗藏的危险，可以和你奔跑到城市端点。我的心脏不痛，它不再不痛，为你照亮角落的光，该如何形容？如果噪音太多，就堵住耳朵，奇怪的想法因你而失衡。喜欢一个人时候散漫的自由，也喜欢一群人腻在一起的占为己有。喜欢的证据其实每一处都有，刻画在生活的每一寸角落。总是有人说我们不适合，他们没能了解所有和你的经过。不畏惧路途暗藏的危险，可以和你奔跑到城市端点。Gina, tolong sampaikan kepada pihak dari pasien ini. Bilang kepadanya kalau kita masih belum bisa menyelamatkan pasien ini. Karena kondisi pasien sedang kritis dan mengalami banyak pendarahan di pinggang. Tolong sampaikan padanya, kita mohon doa dari pihak pasien tersebut. Baiklah, Bu Dokter. Permisi Kak, pasien atas nama Jasifa Azhara Alkamora sedang mengalami kritis karena banyak pendarahan di pinggang, mengalami ketusukan yang ada di pisau itu. Jadi kita mohon doanya ya dari pihaknya Jasifa. Tolong ya doanya supaya operasinya lancar dan semoga Jasifanya cepat sembuh. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada perlu ditanyakan? Begitu ya dok, baiklah. Apakah operasinya masih lama ya dok? Tidak kok Kak, baiklah saya permisi ya. Standing right here, losing my tear, falling in fear. You are not there, I remember you and Ini beneran Jasifa. Kok gue masih gak nyangka. Jess, kok cepet banget sih lo kayak gini, Jess? Jasifa gue nyesel Jess, pernah jadi musuh lu. Gue nangis. Jess, ini beneran atau enggak sih Jess? Ini prank gak sih? Gue gak mau Jasifa gue masuk rumah sakit. Jahat banget yang bunuh dia. Jasifa, gue masih ada gosip buat lu. 넘기지 못한 장면 속에서 We were young and quietly blooming 서로에게 스며들던 그 순간 너는 내 첫사랑이라는 말보다 더 조용 Adek gue. Jess, kalau bisa sih masuk rumah sakit. Kalau bisa jadi kayak gini. Jasifa, walaupun lu ngeselin tapi gue tetap sayang sama lu, Jess. Adek gue. Jess, semoga lu selamat
Gue gak mau lu kenapa-napa. Gue masih keinget masa-masa kita yang indah. Adek gue. Om, Tante, maafin saya. Saya gagal jaga Jessifa, Om. Tidak apa-apa nak Kairan. Jangan salahin diri kamu. Ini bukan salah kamu kok nak. Tante sama Om gak masalah. Ya, jangan nyalahin diri kamu ya. Ini bukan salah kamu. Berdoa aja ya nak. Jangan nyalahin diri kamu. Iya, jangan salahkan diri kamu. Karena ini juga bukan salah kamu. Ini mungkin takdir. Ya, jangan salahin diri kamu. Tapi tolong, jagain Jessifa dengan baik. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Karena saya tidak mau ada kejadian seperti ini lagi. Saya tidak mau anak saya seperti ini lagi. Dan tolong, cari pelakunya. Jangan biarkan pelakunya berbahagia setelah dia menusuk anak saya. Ya, tolong ya dicari secepatnya. Saya tidak biarkan pelakunya bahagia. J, maafin aku ya. Ini semua gara-gara aku. Aku nyesel. Aku nyesel udah biarin kamu sendirian. Aku harusnya nemenin kamu walaupun kamu ngebantah. Aku nyesel, J. Aku nyesel. Aku gak mau cewek aku kayak gini lagi. Mulai sekarang, aku akan jaga kamu. Aku di mana? Kairan, kok kamu ada di sini? Kok aku di rumah sakit? Aku gak ada waktu buat jelasin, J. Aku gak bisa jelasin sekarang karena aku lagi rindu berat sama kamu. Maafin aku ya, aku udah biarin kamu. Seharusnya aku gak ngebiarin kamu. Mungkin aku dapat teguran dari Tuhan. Kamu mau kemana? Kamu meninggalin aku. Kamu baru aja datang. Aku aja baru sadar. Masa kamu mau ninggalin aku gitu aja sih? Kamu mau kemana sih? Enggak sayang, aku gak pergi kemana-mana. Cuma aku ada urusan sebentar aja, ya. Aku bentar doang kok. Aku gak lama-lama kok. Kamu di sini gak sendiri juga kok. Ada seseorang yang bakalan nemenin kamu. Jadi kamu jangan takut ya sayang ya. Ya, jangan sedih ya. Aku sebentar doang kok sayang. Hai Jekaiku. Jijik kali pun aku lihat kalian berdua. Asik romantis saja. Benci kali aku. Kalian ini ya, tolong ya jangan romantis di depan anak kecil. Aku ini masih kecil loh, masa lihat-lihat kayak gini. Berdosa lah aku kayak gini. Jijiknya. Jadi, to the point aja lah. Siapa yang udah nusuk cewek gua? Dan apa alasan dia ngelakuin hal itu? Padahal gua aja nggak kenal tuh siapa orang.
Oke, langsung ke intinya aja. Jadi, di kampus kalian itu ada sebuah anggota BEM yang emang terkenal banget. Nah, salah satu anggotanya punya dendam rahasia sama cewek lo. Yang gua dapat informasinya, dendam rahasianya itu kayak gini. Jadi, cewek lu pernah nolak ajakan anggota BEM itu. Jadi bang, sebelum lo jadian sama Jessiva, jadi dulu tuh kelas 1 SMA, dia pernah ngajakin cewek lu buat gabung ke anggota BEM yang ada di kampus ini, kampus kalian ini, pas kalian lulus. Tapi dia nolak. Jessiva emang udah bener-bener nolak banget. Tapi dia maksa, dan akhirnya Jessiva ngebantah kata-kata dia, dan akhirnya Jessiva kayak ngebukul dia gitu langsung. Memang ini masalah sepele, tapi di anggota BEM itu ini bukan masalah sepele. Jadi itu alasan dia. Emang dasar. Sekarang lo kirim lokasi anggota BEM itu di mana? Sekarang juga. Oke bang, kebetulan anggota BEM itu teman SMP gua. Gua nggak tahu tiba-tiba banget dia ngelakuin hal yang kayak gak masuk akal gitu. Kebetulan gua ngelacak dia. Tenang aja kok, gua tahu di mana dia sekarang. Akhirnya gua bisa kabur dari dia. Memangnya dia siapa bisa nyari gua? Ya, walaupun kepala gua agak sakit sih, cuma no worry, nggak apa-apa. Gua nggak masalah. Setidaknya dendam pribadi gua terbalaskan. Sebenarnya mereka cuma tahu dendam gua cuma itu aja. Padahal mah banyak dendam gua sama si cewek itu. Mereka cuma tahu satu hal aja kok. Dasar penerima gosip. Ya udahlah, biar aja. Gua nggak butuh image terlalu bagus. Siapa itu? Berani-beraninya ada penyusup yang masuk ke dalam markas anggota BEM. Siapa banget dia? Mending gue sembunyi. Jadi sekarang lo mau main petak umpet sama gua.